Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan mengaruniakan kepada kita qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Karena kelak yang akan berjumpa dengan Allah itu yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, suatu hari tiada manfaat harta dan anak-anak illa kecuali man atallaha, orang yang berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Seperti apa hati yang bersih? Hati yang bersih itu yang paling utama adalah hati yang bersih dari kemusyrikan, yang tidak menuhankan siapapun apapun selain menuhankan Allah. Semakin terdominasi hatinya oleh selain Allah, sehingga dia mengabdikan dirinya untuk selain Allah, ini sudah bisa jadi ilahnya, menjadi Tuhannya. Apa sih mengilahkan sesuatu? Awal dari mengilahkan itu adalah kekaguman, kagum, kemudian mendominasi pikiran, hati, sehingga hanya itu saja yang ada di hatinya. Lalu dia mau berbuat apapun supaya dekat dengan ilahnya itu, mau berkorban apa saja, merasa bahagia dan mulia dalam tanda kutip kalau dekat dengan ilahnya, merasa gelisah, sengsara dan hina kalau jauh dari ilahnya. Nah, siapa ilahnya ini? Kalau ternyata yang mendominasi pikiran, hati setiap waktu, menjadi penggerak semua aktivitasnya adalah selain Allah, nah berarti dia sudah menuhankan selain Allah. Harusnya yang mendominasi hati kita adalah Allah, pencipta kita, yang mengurus kita setiap saat, pemilik langit dan bumi, penguasa apapun yang kita inginkan, dan penggenggam apapun yang kita cemaskan. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Makanya orang-orang yang bagus atau bersih hatinya, cepat sekali mengembalikan apapun kepada Allah, baik dalam nikmat dan musibah. Sering mengingat Allah. Yakin kepada Allah. Jadi ketika dapat rezeki, alhamdulillah, tangan megang rezeki, lisan yakin Allah menggerakkan orang menyampaikan rezeki kepada kita. Ini dari Allah lewat makhluk. Kepada makhluk berterima kasih, kepada Allah yang maha mendengar bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalu du'a alhamdulillah. Nah, ucapan alhamdulillah itu kalau disertai keyakinan lebih bernilai daripada berapapun nikmat yang Allah berikan. Karena nikmat yang Allah berikan bukan hanya kepada kita. Orang-orang yang zolim, yang ingkar kepada Allah juga dikasih, tapi diberi kemampuan menyadari nikmat ini dari Allah, itu lebih mahal daripada apa yang diberikannya. Jelas tidak nih? Misalkan kita dikasih uang 1 triliun, lalu kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah ini lebih bernilai daripada 1 triliunnya. Karena gangster, penjahat juga dikasih triliunan, tapi tidak bisa
menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam nikmat cepat ingat Allah, bahwa nikmat ini wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Apa saja, apapun. Dan masuk kita saat ini bisa duduk, karunia Allah. Bisa nafas, karunia Allah. Bisa mikir, karunia Allah. Jadi setiap saat kita ini tenggelam secara sempurna dalam nikmat Allah yang tidak bertepi. Jadi kalau kita sering ingat Allah itu udah bahagia aja. Bagaimana ketika kita disakitin orang atau ada yang tidak enak? Sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan Allah benar-benar akan menguji kita dengan sesuatu bisya'in, sedikit saja, sesuatu dan sedikit. Yang pertama ketakutan, yang kedua kelaparan berkaitan dengan makanan, yang ketiga kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina, orang-orang yang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa musibah langsung berkata, sesungguhnya kami ini semua milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami kembali kepada Allah. Jadi ketika ditimpa pukulan pertama ingat ke Allah. Nah itu apa saja yang menimpa kita pasti hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Sedang jalan kemudian pintu kebuka, jebet kena wajah, izin Allah. Iya, lagi turun tangga, serudut, duk, bleduk, jatuh, izin Allah. Tidak ada. Termasuk orang-orang yang menghina, mencaci, memfitnah, itu pun izin Allah. Jadi ketika terjadi sesuatu, langsung harus cepat ingat Allah, apakah nikmat maupun musibah. Karena tidak ada nikmat yang bisa datang tanpa izin Allah, dan tidak ada juga musibah yang bisa menimpa illa biiznillah. Emang ada dalilnya? Ya, semua musibah hanya bisa terjadi izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin ini musibah terjadi dengan izin Allah, yakin musibah ini sudah diukur oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, dan yakin musibah ini akan membawa kebaikan karena Allah tidak pernah berbuat buruk. Ini adalah untuk kebaikan. Semua nabi, semua orang beriman diuji, dan semuanya untuk kebaikan. Musibah, ujian-ujian itu pembuka gerbang karunia. Iya, ini dalil yang tadi. Surat apa tuh? Al-Baqarah 155, 156 ya. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika umul muhtadun. Tuh, mereka itulah yang mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah, curahan kasih sayang. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa ulaika umul muhtadun. Mereka yang dapat petunjuk dari Allah. Jadi musibahnya kecil, tapi nikmatnya, kata kuncinya adalah cepat ingat Allah, sering ingat Allah, yakin kepada Allah, kepada Allahnya, kepada janjinya, kepada jaminannya.
Jadi masalah kita itu adalah lambat ingat ke Allahnya, kemudian jarang ingat Allah, dan ragu kepada Allah. Itulah sumber masalah hidup kita. Namanya L lemot, J R. Terserahlah sesuka saudara ringkasannya apa. Sedang males ngarang. Jadi siapa yang bakal menikmati hidup ini? Yang cepat kembali ke Allah dalam apapun. Yang kedua, sering terus rapat ingat Allahnya. Yang ketiga, yakin. Kenapa sih yakin? Lah kan yakin itu yang membuat orang bisa mantep. Lawannya yakin adalah apa? Tidak yakin, ya. Alias ragu. Kenapa yakin? Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah bakal bayar utang saya, bulat yakin. Allah yang memiliki langit dan bumi, hanya Allah yang kuasa, bayarkan. Yakin bisa berangkat umroh, Allah satu-satunya penguasa langit dan bumi. Allah tahu saya nggak punya uang, tapi kalau Allah menghendaki saya diundang, saya akan berangkat ke sana. Hanya Allah satu-satunya yang kuasa, nggak ada keraguan. Yakin yang disertai patuh, ya. Orang yakin tuh pasangannya papas, patuh dan pasrah. Itu karangan baru, ya, maaf. Patuh dan pasrah. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus melatih untuk secepat mungkin ingat kepada Allah dalam hal apapun. Kali ini yang harus kita latih cepat ingat Allah itu adalah ketika menghadapi sesuatu yang jengkelin, ya, tahu jengkelin siapa? Yang bikin kecewa, yang di sini kita sering rontok karena kurang ingat Allah, yaitu menghadapi sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita. Ingin tenang, ribut. Ingin enak, ternyata terlalu asin. Atau barusan pas lagi sahur, berapa menit lagi sahur, ternyata 8 menit baru persiapan adzan hadirinnya. Terus mau jengkel sama siapa? Banyak dalam hidup ini kejadian yang tidak cocok dengan keinginan, yang tidak sesuai harapan. Kalau tidak hati-hati, di sini kita bakal ngambek nih. Apalagi kalau kita punya kekuasaan, punya otoritas. Misalkan kita pimpinan, kita suami, kita guru, kita komandan. Nah, itu kan lebih sensi, ya. Untuk emosi yang dianggap di bawah kekuasaannya. Jarang prajurit ngambek ke komandan. Komandan, jangan nyuruh-nyuruh aja, lakukan sendiri. Nggak mungkin, ya. Harus bagaimana? Ya, amalan yang tadi. Jadi ada satu hal yang sangat penting menjadi program hidup kita adalah program wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ini tidak banyak orang yang punya program ini karena sebagian di antara kita menganggap marah itu lumrah. Menganggap marah itu wibawa, menganggap marah itu solusi, menganggap marah itu merupakan tanda kekuasaan. Padahal kalau kita pemarah dan tidak punya kemampuan mengendalikan diri, justru kemarahan itulah yang menjadi sumber masalah.
bagi diri dan bagi yang lain. Ini penting hadirin, ada kaitannya dengan materi tadi, bahwa kita harus punya program menahan amarah. Mengapa? Karena dalam Al-Quran jelas sekali ciri orang takwa itu, surat Ali Imran 134, diantaranya wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, menahan amarah dan memaafkan orang. Ini ciri takwa, ya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang bertakwa. Siapakah yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Al-ayat. Dan orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji, ya, melakukan dosa, dia segera ingat Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni selain Allah? Dan dia meninggalkan perbuatan buruknya. Nah, jadi itu ciri takwa. Nah, kita masuk ke jangan marah ini. Hadis lainnya, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Jadi harus ada nih salah satu kesadaran, saya tidak boleh jadi pemarah. Bukan tidak boleh marah. Marah itu software yang Allah pasang pada diri kita. Kita punya marah itu normal. Yang buruk itu diperbudak amarah. Kenapa Allah menciptakan marah? Ya, kita bisa ngelindungin keluarga dengan marah. Kita bisa, nggak mungkin misalkan istri dicolek orang, hehe, colek lagi mah, nggak mungkin. Kita harus melawan. Datang rampok, misalnya nauzubillah, ya kita melawan. Atau dalam membela agama, ada marah dengan niat yang benar, dengan alasan yang benar, marah dengan cara yang benar, insya Allah amal soleh. Nah, Rasulullah itu hanya marah kalau urusan bukan urusan pribadi, tapi urusan kebenaran. Kalau pribadi beliau tidak marah. Nah, rekan-rekan sekalian, gimana nih kalau ada orang yang menjengkelkan atau jengkelin? Silakan bacakan, Ustaz. Surat Al-Furqan 63. Al-Furqan 63, ya? Betul? Betul. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Tenang, bacanya tenang, ya. Dan apabila dan hamba wa ibadur rahmanil ladzi, dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu, ibadur rahman ialah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi tidak petantang-petenteng, tidak merasa, tidak ada ujub dengan diri. Dan ini menarik nih. Dan apabila wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan bila orang-orang yang jahil itu berkata kepada mereka, orang-orang jahil di sini, ya, bodoh itu yang dapatkan ilmunya adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri, yang ngomongnya tidak terkendali. Itu bisa siapa aja tuh. Bisa orang-orang yang preman di jalan, atau siapalah yang celetak-celetuknya nggak enak. Tapi bisa juga pendamping hidup, istri, suami, atasan, ya. Kalau orang sedang marah kan
Jadi jahil perkataannya, dia tuh jadi seperti orang bodoh yang tidak mengerti, yang akalnya tuh turun. Coba lihat pemarah ya. Kemarin saya lihat ada yang marah di video tentu ya. Dia ambil pemukul kasti, dipukul meja kerjanya, komputernya dipukul, ini TV dipukul, ini ditendang. Padahal belum lunas ya, mungkin ya, saya nggak nanya sih. Berapa banyak orang yang bertindak bodoh ketika marah, termasuk berkata bodoh ya. Nah, bagaimana SOP-nya? Kalau ada atasan, ada orang di jalan, ada preman atau siapa yang, atau komandan atau istri atau suami atau orang tua yang kata-katanya sedang tidak enak, ternyata SOP-nya di dalam surat Al-Furqan ayat 63 tadi, qalu salaman. Jadi ucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Kalau enggak ya diam saja. Ibu pengen tahu Bu, kalau suami lagi marah ibu bagaimana? Lebih marah? Itu udah jelas kami kalah ya Bu. Gini Bu ya. Dibalik aja. Nah, kalau istri marah gimana? Tenang. Bukan diam tapi bawa pentungan, itu juga diam tapi mentung jelek. Jadi rileks saja, santai, tenang. Kenapa? Karena yang lagi marah itu sedang, saya nggak tega nyebut error, ya nggak, sedang tidak terkontrol lah. Karena kalau lagi terkontrol nggak seperti itu kata-katanya, benar? Nah, yang kita pegang yang lagi normalnya. Kita tidak boleh megang kata-kata orang yang lagi marah. Kamu ini kayak anak monyet. Nah, berarti kan beliau monyet sejati ya. Enggak, di mana mata kamu? Hah? Aneh nanya mata. Betul tidak? Itu otak jangan ditaruh di lutut, mustahil. Tempurung lutut kekecilan. Nah, ini harus kita sadari betul ya. Akan ada episode yang menjengkelkan, kita sakit hati, kita terluka, hati kita perih, kita jadi tertekan. Itu akan ada episode seperti itu. Ini terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan kita naik derajat, memberi kesempatan rontok dosa kita. Karena kan ada dosa yang tidak bisa rontok dengan disakitin. Ingat 6 penggugur dosa: 1 letih, 2 sakit, 3 cemas, 4 sedih, 5 adzan, diganggu orang. Yang ke-6 serba susah. Nah, yang ke-7 yang ketusuk duri itu. Ini kafarallahu biha min khotoyah, kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi SOP-nya bagaimana ketika terjadi yang nggak enak itu, yang menjengkelkan, yang perih, ini innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini terjadi dengan izin Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini episode adalah izin Allah. Dan waktunya saya diuji dengan ini. Dan harus lulus. Jangan sampai nggak lulus. SD pemarah, dikit-dikit marah, nggak lulus. SMP dikit-dikit marah. Lagi kuliah pemarah. Lagi nyari kerja pemarah. Udah nikah marah-marah melulu. Menjelang pensiun lebih ganas marahnya. Udah pensiun jadi kakek sihir, nenek sihir, marah-marah aja terus. Ini gagal nih jadi tuanya. Kesuksesan itu salah satu alat ukurnya kemampuan menahan amarah. Jadi ketika ada yang membuat nggak enak, ini izin Allah. Ini qadarullah,
ini saatnya kita dinaikkan derajat, harus lulus. Caranya bagaimana? Kalau ada yang menjengkelkan sesudah kita zikir, ya rileks saja. Ya. Jadi ini udah diukur oleh Allah. Ada waktunya kita dibikin jengkel oleh perkataan orang, perbuatan orang. Tenang, ya. Ingat ayat yang tadi, SOP-nya itu kita bukan membalas, tapi menahan amarah. Ali Imran 134, Al-Furqan 63, itu SOP-nya. Jangan ngarang. Harga diri saya di mana? Lah, nggak berharga lah ya. Justru kalau dibuka harga dirinya jadi ketahuan nggak ada harganya. Kita kan dihormati orang bukan karena terhormat, karena ditutupin saja aib kita oleh Allah, betul? Jadi kalau ada yang nggak enak, ya sudah, ini episodenya. Kayak dikasih kertas ulangan, karya waktunya ujian, tinggal dikerjakan dengan baik. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Kasep, ini mah sederhana jawabannya. Orang tidak lulus itu kan karena salah jawaban, bukan karena soalnya. Nah sekarang ada soal, istri marah, orang tua marah, guru marah, atasan marah, relax saja, nggak usah dimasukin ke hati. Ini waktunya diuji. Qadarullah wa ma syaa fa'al, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tenang. Apa zikirnya? Apa zikirnya kalau situasi begitu? Apa Bu? Astagfirullahaladzim, bukan Bu. Itu boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika nyel di sini kita mulai jengkel, a'udzubillahi minasyaiton. Tapi pelan, ya. Karena kalau keras nambah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu juga apalagi sama atasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kelihatannya dipecat ya. Maksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah supaya kita tidak termakan oleh bisikan setan yang maunya kan bela diri dan ngebales. Ingat ya, orang yang lagi marah tuh nggak peduli kebenaran. Pedulinya adalah kemenangan dirinya dengan pembenaran. Jadi walaupun kita benar, kita ngomong benar, tidak diterima. Karena memang lagi nggak perlu kebenaran, maunya menang aja. Maka tugas kita bukan berbantah-bantahan, tapi meredakan amarahnya supaya normal lagi mikirnya. Kita menjelaskan juga kalau orang lagi marah, dia tidak mau ngerti karena akalnya sedang tidak, saya tidak tega nyebut tidak normal ya nggak, sedang tidak pada kenormalan ya. Sama aja. Jadi tugas kita kalau ini marah, suami marah, atasan marah adalah meredakan secepat mungkin supaya reda. Nah dari sana kalau sudah reda nyaman, kita bisa bicara menjelaskan. Tadi sedang tidak normal, jadi anggap saja lagi ngigau lah ya. Kalau ada yang marah tuh, nah, gitu aja lah ya. Tapi tidak perlu juga nanti diomongin, Bapak mah kalau marah tuh saya anggap ngigau, marah lagi ya. Jangan ngeladenin orang marah dengan sikap yang bisa menambah kemarahan. Tidak ada gunanya. Makanya dalam Islam bertengkar itu sangat tidak baik. Yang baik itu adalah menahan diri. Qalu salaman. Kita tahan amarah, kita maafkan, kita berbuat baik. Itu SOP-nya. Standar prosedurnya kalau ada situasi yang nggak enak tuh. Tahan, kemudian kita zikir. Kalau masih jengkel kita pokoknya jangan bicara aja. Karena kalau udah bicara kita ini udah itu. Kita juga ikut tidak normal. Jangan diem aja dong, Pak. Jawab. Nah, kan sudah. Habis harus jawab apa? Tiap tuh kan ngomong lagi, salah lagi kan. Nah,
Kenapa kok Bapak menjiwai sekali? Tenang kek ya. Sudah waktunya kita sabar ya. Jangan ladenin. Coba kalau pedagang dengan pembeli berdebat. Terus pedagang yang menang debatnya. Ini tuh barang bagus, Bu. Ibu nggak pernah tahu barang bagus. Si pedagang menang debatnya. Apa yang terjadi? Tidak jadi beli, ya kan? Ya udah, saya beli ke tempat lain. Sekarang pembeli yang menang debatnya, pedagang kalah debatnya. Apa yang terjadi? Nggak dijual. Sekarang suami istri bertengkar. Suami yang menang ngomongnya. Istri gimana? Pengen pulang, ya kan? Ya pulangkan saja. Sekarang istri yang menang ngomongnya. Suami nggak pulang-pulang ya. Yang benar mah tahan. Tahan aja. Tahan. Ini seninya hidup. Kalau kita bisa menahan diri, naik level wibawa kita itu. Justru yang pemarah emosional itu turun. Jadi kalau di rumah suami pemarah dan istrinya tenang, sebetulnya istri lebih wibawa. Kalau istrinya rada emosional dan suaminya tenang sekali, wibawa ini jadi lebih disegani. Iya, seorang yang bisa mengendalikan amarah itu lebih dihormati, lebih disegani dibanding dengan yang sumbu pendek. Indonesia mayoritas umat Islam. Kalau mayoritas orang Indonesia mempelajari SOP hidup kita dengan Al-Quran dan berusaha untuk melatih diri bermujahadah mengamalkannya, oh nggak ribet. Kalau sudah marah perkataannya tidak baik. Padahal man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Semua masalah itu diantaranya penyebabnya perkataan tidak baik. Kenapa perkataan tidak baik? Karena tidak bisa menahan amarahnya. Jarang yang marah perkataannya begini monyet ya, sesungguhnya enggak ada. Tidak mungkin. Wajah, raut muka, pemilihan kata, kecenderungannya zolim. Pakai dong otaknya, dasar otak udang. Gak tahu udang otaknya kayak apa ya. Kamu ini orang kampung, kata pembantunya. Kita kan di kampung se-RT, Bu. Diam. Error kalau sedang marah, ya. Maka kita rileks saja, santai saja. Jangan dimasukin ke hati. Oh ini lagi nggak normal nih, lagi ngigau. Ini bukan yang ini aslinya. Mau ngomong apa aja, nggak usah dimasukin ke hati, nggak usah juga dibalas, nggak usah dijawab. Ini seninya. Kalau kita bisa begini, oh kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Kenapa? Karena Allah akan menolong kita. Bukankah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan? Barang siapa yang bertakwa, Allah memberikan jalan keluar. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalah, karena kita berusaha hidup dengan standar yang Allah sukai, maka hadiahnya Allah menyelesaikan masalah-masalah kita. Masalah dengan anak, masalah dengan keluarga, masalah di tempat kerja. Sama, tempat kerja itu kan masalahnya marah-marah melulu, ya kan? Apakah seorang pemimpin bisa memimpin dengan baik kalau dia pemarah? Tidak. Karena dia akan zolim. Pemimpin itu syaratnya adil. Kalau ingin dicintai itu adil. I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Sedangkan pemarah kecenderungannya tidak adil. Nah, kalau kita jadi pemimpin pemarah, guru pemarah, orang tua pemarah,
sulit kita akan ditolong Allah menyelesaikan masalah. Harus bagi kita punya kesadaran mengukur level mana nih tingkat saya di dalam mengendalikan amarah, dan saya harus jadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Doa ke Allah supaya kita dilindungi dari sifat marah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, nafsu, dan penyakit. Itu doa diantaranya. Allahumma dini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni syai'aha la yasrifu anni syai'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukinya selain Engkau, dan palingkan dariku akhlak yang buruk, dan tidak ada yang bisa memalingkannya selain Engkau. Ini penting doa. Sesudah target ingin tidak mau jadi pemarah, kita doa supaya kita bisa ditolong Allah tidak marah, dan pelajari ilmu bagaimana keutamaan menahan amarah dan bagaimana keburukan mengumbar amarah dan mujahadah. Tiap ada yang menjengkelkan, ini latihannya. Ada yang jengkelkan, ini latihannya. Ya, jadi tiap waktu kita berlatih. Jangan sampai gagal. Tidak ada bahagia bagi orang yang emosional dan jauh dari pertolongan Allah. Jadi kenapa kita menahan amarah? Kenapa? Karena disuruh Allah dan disukai oleh Allah. Cuman itu. Bukan supaya dikagumi orang, dicintai orang, enggak. Supaya disukai Allah. Selebihnya Allah yang membulak-balik hati. Baik, ada pertanyaan silakan. Ada lumayan waktu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, A. Sama. Izin bagaimana menyikapi karakter orang dengan wilayah yang berbeda-beda, A. Karakter orang dengan wilayah berbeda-beda. Ada yang kelihatannya gampang marah tapi mudah lupa. Tapi ada yang kelihatannya susah marah tapi sekalinya marah kelihatannya agak bahaya. Itu yang pertama, A. Kebetulan mungkin kalau saya secara pribadi agak jarang, ayah, mungkin karena wilayah juga memang jarang marah, tapi ketika marah tuh khawatir meluapkan kemarahannya tuh agak berlebihan, seperti itu. Nah, bagaimana? Baik. Jadi ada 4 jenis. 1, mudah marah, susah lupa. Ini paling jelek. Udah mudah marahnya enggak berhenti-berhenti. Yang kedua, mudah marah, mudah lupa. Tetap jelek karena orang keburu tersakiti. Ada memaafkan, ada melupakan. Beda kapling. Memaafkan bisa sekarang kita maafkan. Tapi lupa itu perlu proses. Seperti nancepin paku, minta maaf tuh dicabut pakunya, tapi memperbaiki bolong itu perlu waktu. Luka di sini tidak semudah memaafkan. Ya saya maafkan, ya saya maafkan. Tapi ini beda lagi hati itu. Perlu waktu. Maka yang bagus itu susah marah, cepat reda. Tidak punya marah sama sekali, tidak normal. Kita harus ada marahnya, tapi marah dengan alasan yang benar, niat yang benar, cara yang benar. Insya Allah jadi amal soleh. Rasulullah SAW juga pernah marah. Di antaranya ketika perang Hunain, ketika dibagikan ghanimah, orang-orang mu'alaf dari Mekah dapat banyak unta, sehingga ada yang dari Madinah, ini kurang lebih seperti ini ya, mengatakan, wah itu Nabi kalau udah ketemu kaumnya, maksudnya kaum Mekah, sampai kepada Rasul. Nah kurang lebih Rasulullah, siapa lagi yang adil?
Kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil. Mereka pulang dengan kambing dan unta. Kalian pulang dengan Rasulullah. Nangis tuh. Ya orang yang baru masuk Islam harus diraih hatinya. Diberi kambing. Orang Madinah pulang dengan Rasul, mereka pulang dengan kambing. Betul tidak? Oh, baru kepikir juga ya. Bagaimana supaya kita bijaksana? Cara bijaksana adalah satu, pahami dulu orang lain sebelum kita ingin dipahami. Dua, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Contoh nih ya, ini sering diungkapkan, Bu, Ibu kalau bikin salah mau dimarahi oleh suami atau tidak? Mau dimarah atau diacuhkan atau dinasehati dengan lemah lembut, Bu? Nah, dimarah mau tidak? Tolong jawab. Kalau ibu melakukan kesalahan, ibu mau tidak dimarah oleh suami? Tidak. Dicuekin, mau tidak? Maunya dinasehati lemah lembut? Dinasehati dengan kasar, mau tidak? Dengerin, Pak, catat. Dinasehatinya mau di depan anak-anak, di depan orang lain atau secara pribadi? Tidak mau di depan orang? Catat. Oke. Jangan nasehatin istri di depan anak-anak, ya. Nasihatnya mau panjang lebar atau ringkas? Ringkas. Mau diungkit-ungkit yang lalu? Jangan. Jadi fokus ke yang ini, ringkas ya. Catat. Jangan bertele-tele kalau ngasih nasihat. Nggak usah diulang-ulang gitu ya Bu ya. Apalagi ngungkit-ngungkit, pantang gitu Bu. Catat. Oke. Udah dinasehatin, apakah ibu mau dimaafkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Kan? Jawab. Sebelum minta maaf. Jadi sesudah kita menasehati dengan ringkas, lemah lembut dan tidak bertele-tele, langsung dimaafkan. Gitu kan Bu maunya? Udah gitu mau nggak ibu dikasih tambahan uang oleh suami? Mau tambah uang. Ini ada dalilnya Pak. Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, dimaafkan, wal afina 'anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Catat Pak. Catat nggak ada kata terlambat. Jadi itu tuh maunya ibu begitu ya. Pertanyaan terakhir boleh Bu? Kalau ibu sama suami gitu enggak? Nah. Ayo tadi mau jujur nyata, giliran yang terakhir insya Allah ya. Nah gitu Bu, bijaksana tuh perlakukan. Sekarang kalau suami salah, ibu nggak ada marah, lemah lembut. Kemudian bicaranya juga di tempat sembunyi, kalau perlu di kamar kecil ya. Kemudian langsung ibu maafkan. Pokoknya apa yang ibu inginkan, itu ibu yang lakukan. Itu bijaksana. Jangan cuma ingin menderita. Kalau kita ingin dan kita tidak melakukannya, kita menderita. Ya, silakan Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pernah bilang kalau salahnya 2 ya level marahnya 2, jangan salahnya 2 level malahnya 5 misalnya. Terus dikata, emang saya pernah ngomong gitu? Ya udahlah nggak apa-apa, silakan. Saya juga baru dengar itu perkataan. Itu gimana kalau di kantor misalnya ada teman-teman karyawan yang sudah diajarin, sudah diarahkan masih tetap salah, terus kadang-kadang kita kesal juga. Itu aja. Jadi keluarkan aja ya. Ajak bicara baik-baik ya. Jadi tegas itu kata kuncinya 2, 1 fakta, 2 aturan. Itu kuncinya. Yang solusinya faktanya apa, aturannya apa, udah selesai di sana. Misal santri, ini susah ya di sini. Kalau di Eko tuh kan ada kolam di mihrabnya. Jadi gampang, santri boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Setuju tidak? Setuju. Ada yang keberatan?
Enggak, selesai itu ya, yang ngobrol berdiri. Kalau kelas 3 berdirinya di kolam. Karena kelas 3 harus jadi contoh. Setuju tidak? Setuju. Ada yang keberatan tidak? Udah pegang aja. Ada yang ngobrol? Saya dengar ada yang ngobrol. Silakan acungkan tangan, mungkin penting atau tidak, ngacung yang ngobrol. Alhamdulillah, ade jujur, bagus. Ya, terima kasih. Bagaimana, kenapa ngobrol? Salah atau deh? Ya, kami salah. Berdiri mereka. Ini ade mau kemana? Saya ke kolam. Mau apa? Saya kelas 3. Oh ya silakan. Selesai urusannya ya. Nggak usah. Ini anak siapa? Ha? Ngelawan terus. Mau apa ngobrol begitu? Nggak mau apa marah-marah. Tinggal silakan. Kita kan tidak perlu menghukum. Kita membuat orang memikul konsekuensi dari pilihannya. Karena milih ngobrol, maka konsekuensinya berdiri. Kita tidak menghukum, hanya membuat dia memikul apa yang dia pilih. Jelaskan aturannya. Ini aturannya, regulasinya. Kalau salah pertama ini, salah kedua kalinya ini, salah ketiga begini. Ingat teori piring pecah, prank piring pecah, bibi. Aduh, kamu ini mau menghancurkan rumah tangga ibu. Ini marah atau tegas? Masa rumah tangga hancur gara-gara piring? Rasanya belah kepala ibu melihat kamu. Belah enggak? Isi ibu udah pernah ngerasain belah belum? Ini kan marah karena enggak jelas. Ciri marah itu tidak jelas dan zolim. Kalau tegas bagaimana? Prank. Suara apa, Bi? Maaf Bu, piring pecah. Fakta. Gimana pecahnya? Ya barusan saya sedang enek gitu, saya banting aja. Piring yang keberapa Bi? Piring terakhir Bu. Maksud Bibi udah satu lusin pas hari ini ya. Bibi ingat tidak perjanjian kerja di rumah ibu? Ingat Bu. Gimana? Kalau piring atau gelas pecah satu lusin berarti saya harus berhenti kerja di sini. Itu kejadian kita ya Bi. Bibi ngerti nggak artinya? Ya ngerti Bu, berarti saya hari ini udah selesai kerja di rumah ibu. Maafin ya Bi, itu kesepakatan kita ya. Ini sedikit pesangon. Mudah-mudahan di tempat lain Bibi bisa lebih hati-hati dan terima kasih selama seminggu Bibi kerja di rumah saya. Banyak kesan yang mendalam. Terima kasih ya Bi dan maafkan saya. PHK jalan, nggak usah pakai marah ya nggak. Terus marah keperluannya apa? Marah itu kan keperluan memuntahkan kekesalan kita aja. Hasilnya sakit hati. Ada yang karyawan dimarah terus ngebunuh majikannya Pak. Loh ada itu sakit hati. Kadang dihina, dimarah, dibunuh majikannya. Kenapa jadi tegang begini? Udah. Bicara aja baik-baik. Terakhir, ya. Ibuan, tenanglah. Ibu kan baru daftar, ya. Jangan marah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan Anani tamu dari Palembang. Dan Alhamdulillah. sengaja ingin hadir dalam majelis. Silakan. Kulo Kemas Muhammad Fahmi. Ini dari materi yang berikan luar biasa ya, menahan marah ya. Ada satu kasus gimana kalau kita difitnah misal dengan apa yang kita tidak pernah lakukan dalam artian diumbar-umbar misal di halayak banyak misal. Nah sedangkan kita tidak melakukan hal yang semacam itu. Pertama mungkin memang sudah dilakukan menahan, ataukah cukup hanya kita menahan saja? Iya. Kemudian kita biarkan hal yang tidak terjadi itu. Nah itu Pak, ingin solusinya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau suatu saat kita difitnah, Rasulullah juga difitnah. Tenang saja, itu episodenya memang ada waktu-waktunya. Kenapa? Mungkin sudah tertulis jadwal kita difitnah atau diundang oleh dosa kita. Mungkin kita pernah nyakitin orang, memfitnah orang. Perjalanan hidup kita sekian lama, berapa banyak yang kita zolimi, sengaja tidak sengaja, ya. Dan itu ada semuanya.
Semuanya ada tuh catatan dari mulai balik gitu. Orang-orang yang kita sakiti itu tertulis detail, apakah dengan kata-kata, dengan sikap, dengan raut muka, dengan deheman, itu juga sama dicatat. Semua perilaku kita akan kembali kepada kita. Nah, yang bagian memfitnah itu emang kasihan, dia bagian saja, bagian untuk mengingatkan kita atas dosa kita. Tidak bahaya difitnah orang, yang bahaya tuh kita tidak tobat. Yang bahaya tuh kita membalas. Yang bahaya itu maksudnya membalas dengan seperti yang tadi, jadi berlebihan. Yang bahaya tuh kita yang memfitnah. Jadi bagaimana? Tenang, ini udah ujian dari Allah. Ya. Ada yang cukup dibiarkan saja, ada yang harus kita tabayunkan, ada juga yang harus kita laporkan, tergantung skalanya. Harus ngepas, dia skalanya begini, efeknya begini, oh ini harus tabayun nih. Tapi orang ini memang terkenal sebagai tukang menghina, ya sudahlah biarin aja. Dah semua orang udah tahu dia kerjanya kayak gini. Misalkan buzzer ini ngomong jelek terus, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ada kalanya yang harus kita temui, kita bicarakan baik-baik, kita tabayun supaya orangnya terhalang dari perbuatan zolim. Kita kan harus menolong orang yang dizolimi dan menolong orang yang berbuat zolim. Gimana menolong orang yang berbuat zolim? Cegah dari perbuatan zolimnya dengan cara tabayun. Mungkin ada kalanya ini fitnahnya sudah tidak baik, akan merugikan banyak orang, lembaga, laporkan kepada yang memang berwenang untuk menyikapi dengan adil. Jadi proporsional. Proporsional itu adil. Tapi yang paling penting tobat, karena semua kepahitan diundang oleh dosa kita sendiri. Kenapa kita susah tobat? Karena kita merasa sebagai korban. Padahal kita ini korban keburukan diri kita sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali diundang oleh tangan kita sendiri. Makanya menghadapi fitnah itu tobat harus banyak.